dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, tentunya kehidupan kita itu pasti ada masalah. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dia dihadapkan oleh berbagai masalah dalam kehidupannya, karena itulah yang membuat kita berkembang tentunya. Tapi seiring perkembangannya waktu kita bertumbuh, masalah itu akan terus datang dan akan terus membesar gitu. Masalah itu akan bertumbuh seiring pertumbuhan kita, dan tentunya cara kita menangani masalah-masalah tersebut kan juga berbeda-beda gitu. Seiring kita bertumbuh, seiring kita berkembang, seiring kita menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat gitu satu gambaran, kita bisa memikirkan satu gambaran di masa depan bagaimana sekiranya jika kita dapat menghindari masalah-masalah tersebut, menghindari kemungkinan untuk kita bisa terkena satu masalah gitu dalam hidup kita, yaitu masalah yang ada di masa depan itu dapat kita sebut sebagai risiko. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan risiko adalah satu kemungkinan di masa depan di mana masalah akan terjadi, sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu akan terjadi begitu. Itu dapat kita simpulkan sebagai risiko. Lantas apa yang terjadi begitu ketika kita memikirkan satu masalah yang belum terjadi atau masalah yang masih bersifat kemungkinan untuk terjadi di masa depan? Tentunya kita tidak menghendaki itu terjadi, bukan? Jadi kita akan berusaha begitu untuk bagaimana setidak-tidaknya meminimalisir dampak dari masalah yang akan terjadi ini, atau kita sebut risiko tadi. Jadi kita akan mengetahui masalah apa itu, kita akan mengetahui apa yang bisa menyebabkan masalah itu. Kita juga akan mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita tidak terkena dampak dari masalah tersebut. Dan itu adalah objek kajian dari manajemen risiko, saya kira. Selanjutnya dalam berbisnis, risiko ini atau masalah, kemungkinan masalah yang akan terjadi ini juga masih membayangi gitu. Dalam ketika kita berbisnis, selalu akan ada masalah begitu, sebagaimana kehidupan kita sehari-hari. Bisnis itu tetap menghadapi masalah, seperti misalnya ketika satu kebijakan dari satu perusahaan itu bertentangan dengan hukum dari satu negara, itu masuk dalam kajian risiko bisnis, manajemen risiko bisnis. Dalam lebih spesifiknya lagi, risiko hukum. Ada juga risiko di mana ada risiko kebangkrutan, ada risiko yang diakibatkan oleh sosial budaya, karena mungkin contohnya misalnya penolakan masyarakat karena bisnis yang kita jalankan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang dianut oleh masyarakat sekitar kita berbisnis. Bisa juga bahkan bencana alam pun menjadi objek kajian dalam risiko bisnis. Sebagaimana beberapa minggu lalu kita mengkaji tentang risiko strategis. Risiko strategis itu adalah satu risiko atau kemungkinan buruk yang akan terjadi, di mana dia menghancurkan seluruh strategi bisnis itu begitu. Jadi dampaknya begitu signifikan sampai dia mempengaruhi rencana jangka panjang dari satu bisnis. Jadi manajemen risiko dalam bisnis itu sangat diperlukan jika ingin satu perusahaan itu untuk tetap bertahan. Jadi manajemen risiko bisnis adalah satu upaya menganalisis, mengevaluasi, menilai, dan mengendalikan suatu risiko atau kemungkinan masalah yang akan terjadi di masa depan dalam sebuah perusahaan, dalam aspek-aspek yang ada di dalamnya.
setelah kita menarik definisi dari apa itu manajemen risiko bisnis, kita telah mengerti apa itu manajemen risiko bisnis begitu, dan lantas timbul kemudian pertanyaan di kepala kita, apa sih yang menjadi perhatian dari manajemen risiko bisnis? Dalam manajemen risiko bisnis di tahap yang pertama, yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kemudian kita mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko terkait perusahaan kita gitu. Apa saja kemungkinan buruk yang akan menimpa perusahaan kita, yang berpotensi untuk terkena bisnis kita. Ya, dalam mengidentifikasi dan menganalisis ini kita mengenali begitu risiko apa saja yang potensial, atau seperti apa dampaknya di sektor apa dari bisnis kita yang menyebabkan risiko ini terjadi gitu. Dan seputar itulah kita mengenali risiko-risiko tersebut dan dari mana risiko tersebut bisa muncul. Dalam tahap analisis dan mengidentifikasi risiko ini, kita bisa mempertimbangkan dari hasil analisis SWOT dari perusahaan kita begitu. Ketika kita mengenali ancaman dan kelemahan dari perusahaan kita, dibarengi dengan pertimbangan akan kekuatan dan potensi yang dimiliki perusahaan kita begitu, kita dapat mengetahui di situ apa saja kemungkinan yang bakal menjadi risiko dari bisnis kita. Itu terpampang jelas pastinya di dalam kelemahan dan ancaman dari satu bisnis dalam analisis SWOT. Selain itu bisa pakai analisis kualitatif, kuantitatif, dan analisis yang lain terkait manajemen risiko. Nah, pada tahap yang kedua, kita melakukan penilaian terhadap risiko yang mungkin untuk terjadi. Penilaian dalam artian penilaian dampak dari risiko tersebut. Apa dampaknya dan seberapa besar dampak dari risiko tersebut jika terjadi kepada perusahaan kita. Itu semua dipertimbangkan begitu. Ketika kita mengetahui seberapa besar dampak atau apa yang menjadi dampak dari risiko yang akan terjadi, kita kemudian dipermudah dalam langkah selanjutnya, yaitu keputusan dalam pengendalian risiko. Nah, selanjutnya yang menjadi inti dari manajemen risiko itu sendiri adalah di pengendaliannya. Apa yang maksudnya inti? Bukan berarti ketika saya mengatakan bahwa pengendalian risiko itu adalah inti, maka hal-hal lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu atau setelahnya nantinya, bukan berarti itu tidak penting. Tapi dalam pengendalian risiko inilah yang menjadi penentu begitu, apa yang akan kita lakukan terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi itu. Nah, dalam pengendalian risiko, dalam manajemen risiko itu kita bisa mengetahui begitu. Setelah mengidentifikasi risikonya itu risiko apa, kita bisa mengetahui langkah yang tepat untuk pengendaliannya. Misalnya, jika terjadi risiko kebangkrutan dalam perusahaan, mungkin kita akan mengecek kembali pencatatan keuangan atau mengecek kembali kenapa kemudian akan terjadi, kenapa kemudian muncul risiko kebangkrutan dalam perusahaan kita. Mungkinkah tidak laku atau ada korupsi di dalam satu perusahaan, itu bisa saja terjadi. Dan itu ketika sudah dianalisis, maka kita akan memutuskan begitu tindakan apa yang tepat untuk mengendalikan risiko tersebut. Misalnya dalam kasus tadi, mungkin kita akan menyusun satu strategi mitigasi atau strategi pemasaran yang baru jika ternyata produk yang kita jual itu tidak laku, atau menyusun strategi yang lebih menyesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Nah, itu termasuk sebagai pengendalian risiko, karena
risiko kebangkrutan itu kan akan selalu ada begitu. Misalnya ketika kita mendirikan satu perusahaan, tentunya ada kemungkinan untuk bangkrut. Cuman persentasenya kita tidak tahu. Nah, dalam pengendalian risiko itu segala hal yang kita lakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kemungkinan buruk itu adalah disebut dengan pengendalian risiko. Nah, yang selanjutnya dan yang tidak kalah penting adalah pemantauan dan evaluasi. Ketika kita sudah memutuskan tindakan apa yang tepat untuk mengendalikan satu risiko itu, yang paling penting adalah pengendalian dan evaluasinya. Evaluasi itu adalah ketika kita melihat seberapa efektif pengendalian kita sebelumnya terhadap risiko yang kita lakukan. Apakah analisis kita terkait risiko tadi tepat ketika waktu yang sudah diperkirakan, misalnya tadi dalam kasus tadi terjadi kebangkrutan, apakah dengan mempertimbangkan, menganalisis kemungkinan tadi dan kita melakukan satu pengendalian risiko dan kemudian kita melihat begitu, apakah pengendalian itu sudah tepat, seberapa besar efek pengendalian tersebut terhadap untuk mengembalikan perusahaan kita kembali stabil dalam memenangkan pangsa pasar begitu. Itu termasuk dalam evaluasi. Itu tentunya tidak kalah penting. Sebagaimana yang sebelumnya di pengantar tadi saya bilang bahwa seiring perkembangannya kita itu selalu terus mengevaluasi masalah-masalah yang terjadi pada diri kita begitu. Kita trial and error, kita mencoba dan kita gagal, atau kita mencoba kemungkinan agak berhasil, setidaknya ada sedikit masalah, dan masalah-masalah itu yang kemudian kita evaluasi, kita pikirkan baik-baik agar tidak terulang kembali di masa depan, dan itu menjadi inti dari manajemen risiko. Nah, jadi saya kira itu saja pembahasan dan langkah-langkah dalam manajemen risiko dalam bisnis begitu. Mungkin video yang saya buat ini tidak begitu mendalam terkait alat-alat analisis apa saja yang digunakan dalam manajemen risiko dalam bisnis itu sendiri. Mungkin saya sedikit menyinggung tadi terkait salah satu analisis SWOT itu dalam mengidentifikasi dan menganalisis satu risiko. Itu sangat jelas begitu terpampang di analisis tersebut. Ya, masih banyak alat-alat analisis yang lain untuk memperkirakan seberapa besar risikonya, memperkirakan risiko apa yang tindakan apa yang tepat untuk bisa menanggulangi atau mengendalikan satu risiko. Itu ada alatnya, tapi untuk dalam video ini dalam waktu 5-10 menit saya kira itu tidak cukup. Jadi untuk sekarang mungkin sampai di sini saja pertemuan kita terkait terkait manajemen risiko bisnis. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika kata-kata saya penuh dengan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.